Hi, welcome to Voila Trends. where you learn everything about fashion that you didn't know. Yes. Kamu tahu nggak di Indonesia ini ada fenomena kalau abis Lebaran orang-orang pada resign. Ada kan udah dapat THR. Udah dapat THR, kabur, ya kan? Nah, tapi kalau di luar negeri, kok aku melihat ada fenomena yang mirip ya? Benar ya. Semua desainer lagi keluar atau lagi di hire baru. Gitu. Ini kita jadi kayak bergosip ya, Benar. kayak bergosip. Ya. Aku ngeliat di news ya, banyak banget banyak. dari creative directors, Ya. banyak brands ya. Ternyata ini mulai living. Ya. Entah apa triggernya, aku juga nggak tahu apakah mereka mendapatkan offer yang lebih besar. Karena biasanya kayak gitu ya, kan resign. I think pas Jonathan Anderson tahu kan baru Ya. I think 11 years is enough. Cukup ya. Cukup ya. Cukup. Tapi ingat ya, sahabatnya di sana cuma 1 tahun. Cuma 1 tahun, betul. I think everybody has again it all comes down to numbers. Yes. Ya, kalau di LVMH salesnya lagi turun atau Kering lagi turun, mereka harus quickly pivot to another new designer or a Yes. new look gitu. Kalau desainernya nggak mau nurut, ya sorry bye bye. Ya, Ya. tapi memang ini cukup mencengangkan ya karena mungkin yang memang sudah fanatik dengan beberapa brand yang dipakai itu pasti akan lebih aware bahwa bakalan ada perubahan dari sisi desain, dari sisi mix, Ya. aksen, or perpaduan warna, siluet itu pasti akan ngaruh banget ya. Tapi yang penting itu kita lihat trajectory Jonathan Anderson pas Louis V, kita nggak ada yang tahu sampai sekarang is the top 5 list brands. Yes. You know, I think that is a huge accomplishment. Betul. Tapi sekarang juga kalau kita lihat brand kayak Celine, Yeah. ya kita nggak tahu Michael Ryder ini dari Ralph Lauren mau pindah nanti tanggal 6, we don't know what it's gonna look like. Betul. Right? So, aku ingat pas Celine, Phoebe Philo masih ada, Yeah. ya iconic bags itu Phoebe Philo nggak ikut tren, nggak ikut apa, dia bikin tren sendiri, dia Yeah. bikin tas sendiri, dia bikin tas desain sendiri, warna sendiri, and it was a success. Yes. Tapi pas Edi Sliman masuk, everything changed. Jadi beda feel-nya ya. It was more strict and more black and white. Iya. Ini. Jadi I suggest everybody yang belum punya tas Louis V pas Jonathan Anderson beli sekarang. Kita masih ada stok. Masih ada stok ya. Ya kita nggak tahu Louis V puzzle dan and the price is still very good. Iya. Ya. Sekarang udah harganya udah 50-60 udah 50-60 juta, Ya. betul banget. Dan nggak cuma itu aja ya, mungkin yang pecintanya Balenciaga memang Yes. ada piece of cake di mana yang pengguna fashion ini Ya. pasti sudah aware bahwa Demna ini resign juga. Desain juga, bukan actually karena Kering Group pegang Balenciaga sama Gucci, mungkin dia dipindah aja. Dipindah Do your ya. magic that you did in Balenciaga, do it again in Gucci. Iya, ya Sekarang semoga. aku mau tanya, menurut kamu yang harus ganti Gucci itu menurut lo who do you feel should go to Gucci? Ini sangat tricky ya. Ini sangat tricky dan harus memutar otak. Menurut kamu siapa? Menurut aku Edi Sliman, kan sekarang Edi lagi Sliman. nganggur, nggak lagi ngapa-ngapain gitu. I think he should go to Gucci because I think his aesthetic will fit in Gucci. Oke. You know, the strict, the boxy bags, and he will make something new, a new silhouette, I think. Yes. Ya, dia cukup sukses dengan tas Celine-nya Ya. di Celine. So, again, kita tas Celine-nya juga banyak. Masih ada. Ya, masih banyak. This is one of the iconic bags. Yes. Hampir semua cewek ngidam. Yep. You know, and begini ya, Phoebe Philo hilang dari Celine, sekarang tasnya nggak available lagi dan harganya 2 kali lipat, 3 kali lipat kalau ketemu dia. Bisa gitu ya. tiba-tiba melambung banget Ya, gitu ya. benar. Tapi And- mungkin beberapa juga ada yang mungkin spesialisasinya dia sangat pro dalam ngotak-ngatik Iya. material leather ya. Right. Jadi desainnya itu pasti akan lebih oke kalau misalnya pakai leather yang beda dari yang desainer sebelumnya. Benar. Kalau misalnya pakai kayak Gucci Supreme Iya. Canvas itu kayak so Iya, Ya, enggak, kan vintage. kita lihat pas Matthew Blazy sama siapa desainernya sebelumnya? bukan Lee Jong Un ya. Bukan ya. Oke. Daniel. Daniel. Lee, kalau kita lihat Daniel Lee and Matthew Blazy itu hampir sama hampir sama karena Matthew Blazy dulu kerja under Daniel Lee. Daniel. Jadi estetiknya masih sama dan Bottega brandingnya cukup kuat. Cukup kuat. Yeah. Oke. So it kind of look the same. It's okay. You can buy Bottega now, later, whatever, sama. Ya, tapi menurut kamu, seberapa penting seorang creative director di dalam sebuah brand? Penting banget. It's what makes us
believe and be loyal to the brand, ya kan? And house codes-nya, kode-kode rumah kayak House of Dior, of House of Gucci gitu, itu penting banget karena horse bit-nya. Ya jadi, see, there's two reasons. Celine pas Phoebe Philo, dia nggak ambil house code sama sekali, dia bikin new house code. Nah, ya dia nggak lihat history, dia nggak lihat apa, dia cuma bikin baju yang dia feel cewek sekarang harus pakai baju kayak ini. Tapi ada kayak Alessandro Michele di Valentino and Demna, dia ambil house codes, dia lihat-lihat historinya, siluetnya kayak apa. Of course they make it their own, but it's very important to look at the house codes and do your new thing. Iya. Jadi itulah fungsinya creative director dan mungkin kita akan melihat ada kejutan-kejutan baru ya saat nanti Jonathan Anderson dia masuk ke Dior, terus nanti Demna akan join What House, Gucci ya. Jadi nanti mungkin teman-teman be anticipated karena pasti banyak banget yang akan berubah looknya, tapi menurutku akan menjadi new game changer, gitu kan? And it's exciting. Let's see what happens. Loewe, Jonathan Anderson udah lama banget di Loewe. Of course dia pasti bosan. 11 tahun itu kayak thank you, bye. Ya kan? Thank you, next. Thank you, next. Ini kan, I think if the new designer is appointed, we are excited to see the new collection, and we are excited to see Jonathan Anderson where he goes. Yes. Ya kan? Dan kita akan melihat apakah nanti barang-barang dari new creative director ini akan lebih cepat masuk ke di voala.id. We'll see. Dan kalau misalnya sudah ada koleksi terbarunya, pasti akan kita bahas di Voala Trends berikutnya ya. Oke, I'm Odi. I'm Amrit. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe Voala on YouTube. Bye-bye!